Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Ahmadi, nomor induk mahasiswa 24201594, mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok. Dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD MA, Program Studi Manajemen Inovasi, Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mencoba melakukan analisis sebuah video yang berbentuk dan Supply Chain Terms and Definition Procurement Logistic Warehouse Management Digital Transformation with Eric Kimberling. Pertama akan saya sampaikan terkait masalah ringkasan executive summary. Dalam video ini menjelaskan konsep inti dalam manajemen supply chain, manajemen pengadaan, mencakup proses pembelian, manajemen pemasok, logistik, inventory, EDI, distribusi, pengelolaan risiko dalam jaringan pemasok. Fokus utamanya adalah memahami terminologi dan fungsi kunci agar organisasi mampu mengelola bahan baku, mengoptimalkan biaya, menjaga kelancaran operasi, dan mengurangi risiko disrupsi rantai pasok. Ide utama antara lain: 1. Supply chain management adalah sistem strategis yang menggerakkan organisasi. Semua kegiatan memperoleh bahan baku, memproduksi hingga mendistribusikan adalah bagian dari satu sistem yang harus dikelola secara terpantau. Yang kedua, kompleksitas supply chain management mengharuskan manajemen yang proaktif. Artinya, globalisasi logistik lintas negara, volatilitas pasar, dan ketergantungan pada pemasok meningkatkan risiko dan menuntut pendekatan yang lebih modern dan digital. 3. Pembagian pembelian langsung atau tidak langsung penting untuk strategi pengadaan. Direct procurement, bahan baku inti untuk produk. Indirect procurement, barang pendukung operasional. Keduanya berbeda dalam prioritas, risiko, dan strategi sourcing. Yang keempat, supplier management menjadi fondasi ketahanan rantai pasok, mencakup penilaian kualitas, harga, keandalan, serta mitigasi risiko jika pemasok gagal melakukan pemasokan. Yang kelima, peran teknologi dan EDI sebagai penghubung ekosistem supply chain modern. EDI dan ERP memberikan kecepatan, akurasi, visibility menyeluruh dalam pemesanan serta koordinasi dengan pemasok dan pelanggan. Konsep-konsep inti yang ada di dalam video antara lain: 1. Supplier dan procurement management yang menyangkut 1. Identifikasi pemasok, evaluasi kualitas dan harga, backup supplier, dan supplier risk mitigation. Yang kedua, inventory dan warehouse management yang meliputi menentukan lokasi bahan, mengatur level stok, menentukan reorder point, menghubungkan bahan baku, produksi, hingga barang jadi. Yang ketiga, logistik dan transportasi meliputi pergerakan barang dari pemasok ke pabrikan dan ke pelanggan, di antaranya kapal, truk, custom, lead time internasional. Yang keempat, ED, Electronic Data Interchange, sistem digital untuk pemesanan dan komunikasi otomatis antara perusahaan, supplier, dan pelanggan. Yang kelima, dropshipping, yaitu pengiriman langsung dari vendor ke pelanggan untuk mempercepat distribusi. Yang keenam, back order, jika pemasok terlambat, backlog terjadi, dan perlu strategi untuk dilakukan mitigasi. Yang ketujuh, total cost ownership atau TCO, menghitung seluruh biaya, yaitu biaya barang plus transportasi plus handling dan biaya masuk serta logistik. Insight penting untuk praktisi. Yang pertama, ketergantungan pemasok adalah risiko besar. Harus ada supplier, tiering, vendor utama, cadangan, dan alternatif. Yang kedua, visibilitas end-to-end sangat kritis. Tanpa data real-time, perusahaan kehilangan kendali atas biaya, kecepatan, dan kualitas. Yang ketiga, optimasi harus berbasis TCO, bukan sekadar harga termurah. Banyak organisasi terjebak memilih harga termurah tanpa melihat biaya logistik total. Yang keempat, teknologi adalah backbone supply chain modern, yaitu ERM, SCM, WMS, TMS untuk dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kemampuan pengambilan keputusan. Yang kelima, logistik internasional menuntut kompetensi tinggi. Custom, shipping lane, dan lead time harus dapat dipahami secara mendalam untuk menghindari risiko terjadinya kemacetan barang. Nilai strategis bagi organisasi ada beberapa, yaitu yang pertama, pengurangan biaya melalui optimasi logistik dan TCO.
peningkatan keandalan operasional melalui visibilitas pasok, peningkatan service level kepada pelanggan, reduksi risiko melalui diversifikasi pemasok, efisiensi produksi melalui kontrol inventory yang baik. Yang kedua, nilai strategis bagi transformasi digital yang meliputi supply chain digital yang menyebabkan keputusan menjadi lebih cepat, integrasi data yang berefek pada perencanaan yang lebih akurat, automasi yang berefek untuk mengurangi human error. Yang selanjutnya, refleksi pribadi yang bisa kami implementasikan untuk UMKM dan untuk perusahaan kami sendiri, yaitu PLN. Yang pertama, potensi implementasi dalam UMKM. UMKM biasanya menghadapi masalah, di antaranya stok tidak terkontrol, pemasok terbatas, dan logistik yang tidak stabil. Konsep dari dokumen sangat relevan karena yang pertama, multi supplier itu lebih sederhana. UMKM bisa memulai dengan menjadi pemasok utama, satu pemasok cadangan. Ini akan mengurangi risiko back order. Yang kedua, pencatatan inventory yang sistematis. Tidak harus ERP, cukup menggunakan spreadsheet, Google Form untuk stok masuk atau keluar, aplikasi inventory murah. Yang ketiga, dropshipping sebagai strategi efisiensi. UKM dengan modal kecil bisa menggunakan dropshipping untuk yang pertama, mengurangi kebutuhan gudang, yang kedua, menurunkan risiko stok mati. Yang keempat, optimasi biaya logistik. UMKM bisa memilih moda transportasi berdasarkan TCO, bukan harga semata. Relevansi dengan pekerjaan kami yang berada di PLN. Yang pertama, PLN memiliki supply chain yang besar dan kompleks yang mencakup pengadaan material kelistrikan, pengadaan spare part, distribusi aset ke wilayah, koordinasi logistik antar unit. Yang termasuk dalam itu yang satu, penguatan supplier manajemen PLN. Material seperti kabel, trafo, isolator, MCB, meteran listrik sangat kritikal. Menggunakan supplier training penting untuk A. menghindari keterlambatan proyek, yang B. mengurangi risiko gagal pasok. Visibilitas logistik untuk proyek. PLN dapat meningkatkan tracking material proyek, memonitoring kedatangan barang, perencanaan distribusi ke unit kerja. 3. Optimalisasi total cost of ownership untuk pengadaan besar. TCO sangat penting untuk satu, pengadaan alat berat, yang kedua, material pembangunan jaringan, yang ketiga, komponen distribusi. Penggunaan EDP, EDI dan ERP terintegrasi. PLN sudah menggunakan sistem ERP, tetapi integrasi dengan vendor bisa mengakibatkan meningkatnya akurasi pemesanan, mempercepat proses pengadaan, mengurangi disparity data. Kesimpulan dan rekomendasi inovatif. Kesimpulan, dokumen menunjukkan bahwa supply chain modern harus yang pertama terstruktur, yang kedua transparan, yang ketiga digital, yang keempat resilient, yang kelima berbasis data. Pengelolaan pemasok logistik, inventory, dan biaya total menjadi penentu keunggulan organisasi. Rekomendasi inovatif. Yang pertama, implementasi sistem Smart Supplier Scorecard untuk menilai pemasok berdasarkan 1. ketepatan waktu, 2. kualitas barang, 3. harga, 4. komunikasi, yang 5. keandalan. Baik UMKM maupun PLN dapat mengadopsinya. Visibility supply chain berbasis dashboard real time menggunakan Google Data Studio untuk tracking barang, lead time, back order, dan TCO. Yang ketiga, pembentukan dual supplier strategi mengurangi risiko gangguan material kritikal. Yang keempat, penerapan micro EDI untuk UMKM, tidak perlu sistem besar, email otomatis pun bisa digunakan. Yang kelima, optimalisasi logistik last mile delivery. Untuk PLN, fungsinya adalah untuk pengelolaan distribusi material ke unit daerah dengan algoritma rute optimal. 6. Kolaborasi vendor PLN melalui vendor portal agar data pemesanan pengiriman dokumen dapat terintegrasi penuh tanpa manual input. Demikian yang dapat kami sampaikan atas evaluasi video tersebut, dan terima kasih.